Sorry, sebelum nikah maksudnya sebelum ketemu sama bini lu yang sekarang? Sebelum gitu? ketemu Emang Anissa, udah, iya kalau gua nikah nih udah ada nih dananya dana gitu. anaknya udah ada. Jadi aku bahkan pas aku ngerancang dana pendidikan anak, karena harus ditulis namanya siapa buat anaknya siapa namanya, aku tulis aja kecoa. Karena nggak tahu namanya siapa. Dan itu lagi ngeliat ada kecoa lewat. Jadi kecoa. Itu kecoa yang lewat. Kalau ke anjing yang lewat. Kalau tuyul masa tuyul. Oh gitu. Iya. Nah 2019 kemarin, setelah 16 tahun ngumpulin, akhirnya dana pensiunku selesai. Jadi udah di stop aman. nih. Udah ini dana pensiun gua cukup gitu. Iya, jadi artinya adalah kalau saat ini pun sekarang ini pun pensiun aku lah gitu misalnya. nggak kerja sama sekali, aku bisa hidup sampai kapanpun gitu. Dari dana pensiun ini. Ini pelajaran juga. Nggak bagus loh, maksud gue bukan masalah kayak lu ya, tapi kan itu kan udah diprogram jauh-jauh hari gitu maksud gue. 16 tahun aku berdarah-darah ngumpulin nih. Jadi ketika teman-teman yang lain karir makin naik kan, karir makin naik pada beli mobil apalah segala macam. Aku enggak. Lu mah disisihin aja gitu. Sisihin terus. Tapi ini bener banget sih. Ya memang bener sih seniman di kita kan ya belum seperti kayak ya gue tadi kan ngobrol sama lu ya masalah itu royalti dan sebagainya gitu. Oh iya. Kan belum merata di sini tuh seperti itu. Sistem seperti itu belum merata maksudnya. Betul. Kalau udah merata mah ya mungkin ya santai-santai. Iya. Karena gini, Kang, aku tuh lebih mikirin soal tuanya nanti gimana. Kalau aku mikirin itu, karena kan aku pengen jadi seniman. Aku bukan seorang PNS kan, gimana aku dapat uang pensiun. Terus uang pensiunnya mau dari mana? Kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi ya makanya aku ngerancang sendiri dari kecil, gitu, dari muda gitu. Oke, sekarang simpel aja dikit. Yeah. Anissa Aziza itu seorang istri yang seperti apa? Yang sabar. Yang sabar. Iya. Karena aku nggak ngerti ada orang lain yang bisa tahan sih sama Nah emang sekayak apa sih lu tuh? Sebenarnya kalau lu gambarin sendiri, ya tadi kan Anissa tuh seorang yang sabar. Nah, emang kalau gue jadi Anissa nih, harus sabar seperti apa sih ngadepin lu tuh? Emang lu tuh orang kayak gimana gitu? Pertama, aku nggak suka bergaul. Oke. Aku nggak tahu cara ngobrol dengan sekelompok orang tuh. Oh ini pernah ngobrol ini di murang kali ya? Iya, aku nggak tahu gimana. Misalnya gue, Anissa bawa temennya nih, terus ada suaminya bisa, terus tiba-tiba nyak aja di situ. Temen dulu yang aku mau ke sana gitu ya. Nah itu tuh nggak tahu. Paling caur tuh ya? Iya, sampai dia bilang kayak, ya kamu ngapain kek berbaur? Akhirnya aku berbaur, tapi aku coba ngeliatin doang. Malah dibilang serem. Temennya dia WA, suami lo kenapa sih gitu. Jadi aku dibawa ke atas lagi. Jadi aku nggak tahu gimana caranya supaya enak di grup yang lumayan besar. Kalau apalagi orang baru. Kalau misalnya ngobrol berdua mah biasa aja, enak. Tapi kalau rame nih, gue dalam posisi kayak gimana ya, harus memposisikan diri itu aku masih suka bingung gitu. Itu satu. Terus cuek kan, aku cuek banget. Kadang-kadang ya suka lupa banyak hal gitu. Tanggal ulang tahun lah apa gitu, suka banyak lupa. Iya kan gimana ya? Makanya gue bikin 11 Januari. Iya itu kan supaya itu ya. Jadi ya aku ya kayak gitulah, dia harus sabar-sabar aja sih menurutku, dan baik banget dia anaknya kan gitu. Seorang istri yang sabar dan baik. Dia sabar dan baik, si Anissa sih luar biasa. Dan sih. mungkin kalau lu cari nggak tahu masih continue atau discontinue ya orangnya. Iya, karena gini kan aku nggak mau nikah Kang awalnya. Iya. Aku nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Tapi begitu aku ketemu Nisa, nah ada satu momen di mana kayaknya gue pacaran sama dia baik-baik aja. Kayaknya gue pacaran sama dia happy-happy aja. Kenapa nggak selamanya aja? Jadi ada momen di mana kalau emang selama berapa tahun ini gue happy, gue aman dan happy gitu ya. Kenapa nggak selamanya gue happy gitu? Makanya abis itu ya udah aku ajak nikah aja gitu. Walaupun ajak nikahnya kan cuman kayak kita nikah ya. Itu jadi dosa sampai sekarang kan, karena dia tiap kali ngelihat ada film orang dilamar, aku kayak nggak pernah ngerasain dilamar. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Lu berapa lama sih? Dari pacaran sampai ngelamar? 4-5 tahun. Oh lumayan juga sih sebenarnya. Iya. Oke. Nah, tadi lu udah ngomong tuh, lu cuek dan sebagainya. Nah sebenarnya lu tuh sosok seperti ayah, seperti apa sih? Sosok ayah seperti apa? Nah, Anissa tuh selalu bilang kalau aku berubah ketika udah punya anak. Oke. Dia kan pernah bilang nih, kamu kan dulu nggak suka anak kecil. Ya. Sekarang punya anak, kamu jadi suka banget anak kecil. Sorry. Jadi suka ke anak kecil juga yang lain gitu maksudnya? Dia bilang gitu kan. Oke. Tapi aku bilang ke dia, enggak, aku nggak berubah. Aku dulu nggak suka anak kecil. Sekarang aku suka anakku, anak orang lain masih nggak suka.
Loh, tapi kenapa bini lu bisa ngomong gitu? Karena dia pikir aku suka sama anakku, berarti dia suka sama yang lain. Enggak, kalau enggak sih. Ada anak kecil lain gue juga masih sebel sih. Kalau dia nangis kayak apa, enggak sih, enggak jauh-jauh deh gitu. Tapi kalau anak sendiri enggak. Tapi kalau pas anak lu ngerengek, lu ada satu, aduh bener nih jadian deh. Oh enggak. Kalau anak aku nomor 1 sih. Kayak anakku sakit aja pertama kali anakku demam, itu aku nangis. Aku juga nggak tahu aku bisa nangis. Mau gimana nih gitu. Iya, bingung banget kok bisa tiba-tiba gua nangis, sedih banget ngelihat dia demam. Itu iya. Walaupun aku tuh lagi sering nge-share ini voice note dari anakku kan udah bisa ngirim voice note kan. Tadi gue baru muncul di feed gue tuh. Yang tadi ya, aku udah 2 kali sih bikin. Nah, itu orang pada bilang, kok tanggapannya cuek dan dingin banget. Tapi buat aku tuh biasa aja, karena anakku kan ada 6 voice note nih. Papa, mau bobo sama papa deh? Iya, oke, iya. Aku gitu-gitu doang gitu loh. Tapi buat aku biasa aja sih. Anak lo belum gede. Belum gede ya? Kalau udah gede, nih bokap gua kayak gini amat sih. Iya, bisa sih. Oke, sekarang lu... sebetulnya lu pengen dikenal sebagai apa sih? Sutradara, komika, atau Nah, nulis? itu juga tuh. Aku pernah clubhouse sama Yang Lex waktu itu. Oke. Terus dia persis nanya yang sama. Dia bilang, Bang, lo mau dikenal orang sebagai apa gitu? Lo mau, kalau ada orang nanya tuh, lo mau apa gitu? Aku jawabanku adalah, emang penting ya orang tahu kita apa gitu. Nah, dia bilang tuh penting banget. Apalagi sebagai seorang performer kan. Oke. Tapi menurut aku nggak penting kalau buat aku. Karena ya udah aku bikin-bikin aja gitu. Aku nggak pernah pengen jadi dikenal sebagai penulis, ya udahlah gitu, aku bikin ya udah gitu. Kalau aku ya, dari sisi branding mungkin salah ya, tapi kalau aku senangnya ya udah gitu. Kalau misalnya lu disuruh memilih satu gitu ya, lu pengennya disebut apa? Entertainer atau ya karena yang melukiskan keseluruhan lu maksud gue? Nah itu karena yang melukiskan keseluruhan aku kan storyteller, jadi ya pencerita aja. Pencerita aja. Kalau mau lebih spesifik lagi, komedian aja sih. Pencerita, ngomong pencerita, lu sebenarnya dulu waktu kecil, emang dari dulu cita-citanya pengen itu? Atau gara-gara ada trigger apa gitu? Cita-citaku 2 waktu itu, penulis sama akuntan. Cita-cita lu? Iya. Akuntan? Emang lu jago matematik? Maksudnya oke. Nah, aku baca waktu itu punya majalah Intisari punya nyokap. Terus ada profesi paling banyak duit. Oh ya duit. Akuntan tuh 7 juta per bulan kalau nggak salah. Zaman dulu tuh ya. Ya, buat aku anak SD ngeliat 7 juta kan, buset gue bisa beli berapa cupa-cups nih. Kira gede banget. Sama Joli. Iya, Joli. Terus ya udah akhirnya aku bercita-cita jadi akuntan. Walaupun nggak tahu itu pekerjaan apa. Gitu. Tapi kalau nanya-nanya ke orang, jangan jadi akuntan, boring. Soalnya cuma ngitungin duit orang, udah gitu kerjanya 9 to 5. Ya justru itu impianku banget. Pekerjaan yang bisa aku tahu tiap harinya tuh pasti gitu. 9 to 5, pulang, ngitungin duit orang, aku sih happy gitu. Jadi aku makin pengen jadi akuntan. Tapi dulu. akhirnya jadi penulis dan lain-lain gitu. Cuman kuliahnya finance, kuliahnya keuangan. Lu kuliahnya finance? Iya. Oh, pantesan juga kalau tadi ngomong masalah lu udah ngatur. Masalah duit investasi gitu. Istilahnya udah ada ilmunya lah. Aku ada basicnya, belajar di perkuliahan ada. Benar-benar. Gitu. Di mana sih? Finance-nya di Adelaide University di Australia. Oh, di Australia. Cuman lulusnya di UI. Oke. Sarjana ilmu politik. Jadi di sana nggak jadi? Nggak jadi. Cuman berapa tahun? 3 tahun. Cabut karena? Cabut karena sakit waktu itu. Oh, pulang ke Indonesia. Udah selesaiin aja dah. Nggak usah dijadiin. Pulang ke Indonesia, terus pengen balik lagi ke sana kan tadi ya. Tapi ternyata karir menulis berkembang di sini. Oke. Akhirnya nggak jadi balik. Mendingan kuliah di sini. Iya. Kuliah di UI. Ambillah UI, Politik Indonesia. Kenapa masuk FISIP? Aku dijebak orang banyak. Karena katanya, udahlah Dit, masuk FISIP aja, UI gampang lulusnya. Orang cuma bikin makalah. Dan terjebaklah saya di situ. Ternyata nggak segampang itu. Tapi lulus? Lulus. Oh, lu FISIP UI? FISIP. Oh, sama? Sama, gue cuman 9 bulan. Oh, oke. Karena pas gue masuk UI itu pas lagi gila-gila nyanyi. Udah deh, gue cabut. Oke, iya FISIP UI. Apalagi zaman dulu kan nggak se-fleksibel sekarang. Yoi. Ya kan? Apalagi kalau manggung ya kan? Wah. Keluar kota. Wah, gitu. udah selesai. Sekarang masih bisa online bisa. Yoi. Lu punya haters? Haters? Nggak tahu juga sih. Ya mungkin pasti ada sih. Pasti ada. Tapi lu tipe yang suka baca komen nggak? Baca, cuman kalaupun ada komentar jelek nggak aku peduliin. Kebetulan aku ketua perkumpulan hatersku sendiri sih. Emang kita maintain. Dibalikin gue ya sama lu. Nggak, sorry. Dari komen-komen itu kadang-kadang ada jadi ide nggak?
Banyak. Kan kadang-kadang komen-komen tuh menarik-menarik ya. Gitu. Banyak. Either jadi bikin yang sesuai orang komen, atau komennya sangat aneh sampai dijadikan materi. Itu bisa macam-macam. Oke, gue seneng yang aneh. Apa contohnya? Aneh apa ya? Contohnya coba gini. Contohnya aku lagi nyiapin materi stand up. Belilah di Gramedia papan tulis sama spidol. Foto lah, share lah di sosial media di Instagram. Gue baru beli papan tulis sama spidol nih buat nulis materi gitu. Mudah-mudahan jadinya rapi. Adalah yang komen, pamer banget lu. Apa yang mau dipamerin dari apa papan tulis? Ya apa Kak? Kecuali kalau itu papan tulis bisa gue naikin gitu kan? Atau dari emas, ada dari emas, gue gebuk ada minyak bumi keluar ya kan? Ini papan tulis doang gitu loh. Papan tulis doang terus pamernya tuh di bagian mana gitu loh. Dan nggak ada juga nggak pernah ada orang kayak gue mau update nih soal papan tulis nih. Biar orang-orang ngerasa gila kaya banget nih Radit. Iya benar. Ya, sneakers kayak jam kayak kan apa kali. Papan tulis, ditulis juga kagak. Cuman papan tulis sama spidol pamer banget lu gitu. Aduh. Lah, pamer apa? Itu aneh banget sih. Absurd banget tuh. Aneh banget sih. Oke, menurut lu closing nih. Konten YouTube apa menurut lu ya? Di tahun 2022 yang akan hits? Oh, itu kita susah banget ya ngejawab itu ya. Tapi teorinya sih. Teorinya konten YouTube yang dikonsumsi banyak orang adalah kalau thumbnail sama judulnya muncul di rekomendasi, itu orang ngeklik. Dan ketika orang ngeklik, orang nggak ninggalin videonya sampai habis. Jadi cuman itu aja. Nah, konten seperti apa? Menurutku secara teori adalah konten yang sangat baru dan orisinil sehingga orang akan ngelihat itu dan berpikir gue nggak boleh nyelesainnya sampai habis. Jadi kadang-kadang YouTuber baru tuh mikirnya kebalik. Konten apa yang lagi laku itu yang gue ambil. Ikut. Ya tapi sesuatu yang udah ada kalau kita nggak ngasih kebaruan orang pasti ninggalin juga gitu. Kan udah ada yang lain. Jadi menurutku cara paling mudah adalah untuk jadi dalam tanda kutip terkenal di YouTube adalah untuk cari sebuah konten baru yang dari judul sama thumbnail orang mau ngeklik dan pas nonton orang nggak ninggalin. Nah itu apa? Itu PR-nya sih. Gitu. Ya makanya gue ini banget ini relate banget sama konten murang kali gue. Itu tuh ya gue makanya kan langsung subscribe gue sekarang bagus gitu ya. Ya karena pada baru, saat baru lama sih. Enggak, maksudnya itu sebuah konsep yang baru. Oh iya, ya kan gue yang tadi kan gue cerita sama lu kan yang gue sendiri gue bilang yang riset segala macam dan sebagainya. Orang pas lihat, oh ini ngebahas anak. Oh, gue belum pernah denger nih cerita Raditya di kayak gini gitu kan dan sebagainya. Ya emang harus seperti itu sih benar. Nah, dan kadang kalau kita ngasih heart and soul kita ke dalam kontennya, orang itu tahu loh, ini dikerjain dalam waktu yang cukup panjang dan susah. Ya. Nah, orang kan lebih appreciate itu sih. Ketimbang kayak konten jadi gitu. Itu penonton tuh entah kenapa bisa ngerasa. Bisa ngerasa. Anehnya gitu. Ya. Kayak konten roastingku yang pakai kardus apa itu kan lumayan dipikirin. Orang tuh ngerti gitu. Wah, ini perlu waktu yang panjang nih buat sampai ke sini. Dan ternyata diterjemahkan menjadi view yang besar juga gitu. Menurutku ya. Iya benar. Asik ya. Ngobrolnya. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya, siap. Lu udah dikasih nasi kotak sama gua. Oke, thank you banget, Dit. Siap. Gue kadang-kadang nyebutnya Radit, kadang-kadang Dik. Tapi Raditya Dika. Ya. Kebanyakan lu dipanggil sama teman-teman gitu? Dik atau Dit? Sama aja sih, sama aja. Sama aja. Ada yang Radit, ada yang Dika gitu. Ya udah, thank you banget udah jadi bintang. Siap. Hai Pisan. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.